ini berbagi pengalaman pribadi aja ya. Saya tidak pernah ikut masuk program MT karena selalu takut terikat. Bukan takut terikat, karena MT itu kan ya kita keterikatan ya MT, apalagi kalau misalnya less than 1 year udah resign. Ada banyak MT, apalagi MT misalnya MT Bank Indonesia gitu, harus bayar berapa ratus juta ke employernya gitu ketika kita milih resign apa semacam. Jadi saya nggak pernah bisa dan nggak pernah mau tuh untuk join MT. Again, this is only me. Kalau misalnya mau switch ke consulting, pertama, jadi ketika kalian ikut program MT ataupun ketika kalian mau resign dari company, kalian tipe mana nih? Karena sekarang kita harus berbicara tentang realita juga kan. Oke, gampang nggak sih nyari kerja? Dan ini kebanyakan juga kesombongan orang-orang, oke, gue lulusan luar negeri nih, balik Indo pasti gampang nyari kerjaan. Enggak gitu, it doesn't always works like that. Kita tetap ujung-ujungnya kayak saya pulang dari Indo waktu itu lulusan dari UK gitu ya, meskipun bukan Cambridge, bukan Oxford, tapi ketika pulang dari Indo ya tetap referral juga gitu. Ujung-ujungnya kayak oke, apalagi saya berbeda bidang gitu kan. Saya jujurnya nanya kayak ke teman saya yang udah kerja, adakah lowongan gitu? Oh ada nih, coba aja interview. Dan ya masuknya lewat situ gitu kan. Ketika teman-teman memutuskan untuk resign, teman-teman harus udah tahu udah ada backup belum nih, udah keterima belum. Dan kalau misalnya nih Arnando tadi kan ada program MT, ada konsekuensinya nggak gitu, apakah harus bayar, sanggupkah untuk membayar misalnya ada penalti dan segala macamnya. Dan if yes, terus kalau misalnya iya kak udah nggak ada penalti ternyata, terus udah keterima, ya, dan go ahead gitu. Jadi di sini saya mencoba memberikan wake up call, karena ya ketika misalnya udah ikut program MT dan resign itu selalu ada konsekuensinya kan. Nah, kalau untuk pertanyaan seberapa penting mengambil sertifikasi rekrutmen proses or CV screening, sejauh ini kayaknya jarang sekali, apalagi di Indonesia, yang ngambil sertifikasi khusus untuk rekrutmen proses atau CV screening. Setahu saya, setidaknya saya sih tidak ngambil ya, karena itu lebih ke learning by doing gitu, kayak lebih ya nanti kalian bisa sendiri lah untuk kayak ke CV screening lah, untuk rekrutmen gitu, itu akan tahu sendiri tanpa butuh sertifikasi. Jadi untuk penting nggak penting, dan di Indonesia menurut saya sendiri, nggak tahu ya Wan, mungkin Ridwan bisa ngasih perspektif lain. Kayaknya untuk sertifikasi setidaknya di bidang finance yang early career itu agak jarang ya, kecuali agak jarang sih. Tapi ada ini sih, ada case misalnya kalau misalnya teman-teman kerjanya di capital market gitu ya, atau analis investment, itu banyak juga kasus teman-teman saya yang waktu mau lulus S1 ya, udah ngambil CFA level 1 dulu. Jadi ketika mereka masuk, memang kan salah satu requirement-nya adalah punya CFA. Nah itu bagi si company-nya, itu mereka senang, mereka udah invest level 1-nya dulu. Jadi nanti ketika mereka kerja, mereka tinggal ngelanjutin level 2 sama level 3-nya. Tapi itu untuk kasus tertentu aja ya, yang memang berkaitan sama capital market. Tapi untuk yang lainnya, kayak misalnya untuk auditor kayak CPA kayak gitu, atau misalnya CMA kayak gitu. Nah itu saya hampir nggak pernah dengar. Dan biasanya itu diambilnya nanti pas udah kerja. Tujuannya nanti ketika dia udah level manager atau udah di level yang mana dia harus mencari klien, itu dia mendapatkan kayak semacam kredensial gitu di depan klien. Manajernya udah punya sertifikat ini gitu, tapi bukan yang buat untuk masuknya. Benar, dan setahu saya kalau di Indonesia CPA itu hanya wajib dimiliki oleh partner, which is yang tanda tangan laporan audit gitu. Jadi buat kroco sih harusnya belum butuh ya untuk sekarang gitu. Kalau beda lagi kalau di sini kayaknya ada beberapa role yang nggak harus tinggi-tinggi banget, mereka harus udah punya CPA certifications gitu.